Perkenalkan, nama saya Irene Serlina Pakpahan dengan FPM 22110048. Berdirinya saya di sini untuk melakukan praktik dalam mata kuliah mikro teaching tentang teks prosedur. Yang saya bahas di sini adalah struktur dan kaidah kebahasaan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik, Bu. Kurang semangat. Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya, puji Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Ibu ulangi. Bagaimana kabarnya, Nak? Puji Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita masuk ke materi, untuk memulai materi pelajaran kita hari ini, ada satu orang untuk memimpin doa. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa permohonan anakmu, sempurnakanlah hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Bu. Jadi anak-anak, tujuan kita di sini yang pertama itu Ibu akan menjelaskan materi tentang teks prosedur, tentang struktur maupun ciri dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang kedua itu kita peserta didik mampu untuk membuat teks prosedur sederhana sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu ada satu ice breaking untuk menambah semangat kita. Ice breakingnya itu siku, sakit, sikat. Kalau sikat nanti pulpennya diambil dari mejanya ya. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Anak-anak boleh berdiri. Siku, sakit, siku, sakit, sakit, siku, sikat. Kita ulang sekali lagi ya, Nak. Sakit, siku, sakit, sakit, siku, siku, sakit, sakit, sikat. Oke, lebih semangat. Anak-anak boleh duduk kembali. Materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang teks prosedur. Anak-anak ada yang mengerti apa itu teks prosedur? Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks prosedur. Bu. Baik. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang dan menyajikan tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu maupun membuat sesuatu atau kue itu. Jadi anak-anak, pengertian dari teks prosedur itu adalah teks yang menyajikan atau langkah-langkah kegiatan atau tahapan dalam membuat sesuatu. Misalnya itu cara membuat kue bolu, cara menghidupkan komputer, maupun cara mendaftar akun. Teks prosedur ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam memasak itu kita menyiapkan bumbu, membuat langkah-langkahnya. Misalnya
alat dan bahan yang digunakan apa saja, seperti ikan, bawang, panci, maupun yang lainnya. Jadi teks prosedur ini teks yang menyajikan langkah untuk menghasilkan sesuatu dengan tujuan tertentu. Di teks prosedur ini ada beberapa struktur yang harus kita perhatikan agar teks tersebut berurut kita usun secara teratur. Yang pertama itu ada judul. Misalnya judulnya itu cara membuat kue. Untuk tujuannya itu untuk mengetahui cara-cara membuat kue, baik dari bahan, dari alat yang kita gunakan. Yang ketiga itu ada bahan dan alat yang kita gunakan. Yang keempat, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi susunan secara rinci untuk membuat teks prosedur tersebut. Sampai sini ada yang paham, ada yang kurang dimengerti. Semua paham? Paham, Bu. Kita lanjut materi kita, yaitu ciri dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ciri kaidah kebahasaan teks prosedur ini dibagi menjadi 4. Ada yang menggunakan kata kerja imperatif, ada yang menggunakan konjungsi temporal, ada yang menggunakan kata teknis, dan menggunakan kalimat persuasif. Kata kerja imperatif ini misalnya, aduklah gula dengan larut. Yang kedua itu tambahkan. Tambahkan garam 1 sendok. Untuk kata konjungsi temporal, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Yang ketiga itu kata teknis, seduh, dan larutkan. Contoh larutkan ini, larutkan gula menggunakan air panas. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat ini untuk mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Di sini Ibu cantumkan contoh teks prosedur sederhana. Teks prosedurnya itu cara membuat teh manis. Langkah-langkahnya, siapkan gelas, air panas, teh celup, dan gula. Masukkan teh celup ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Tambahkan gula sesuai selera, lalu aduk rata. Dan terakhir, teh manis siap dinikmati. Untuk struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur, ada yang belum dimengerti, ada yang ingin ditanyakan. Sebelum Ibu kasih tugas, ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya izin bertanya, Bu. Tadi Bu mengatakan bahwasanya teks prosedur itu memiliki langkah-langkah yang disusun serta sistematis. Jadi, bagaimana jika salah satu langkah-langkah tersebut dilewatkan atau salah satu langkah tersebut tidak dilaksanakan? Apa yang akan terjadi? Baik, terima kasih. Mungkin dalam teks prosedur tersebut jika ada satu langkah-langkah yang tidak kita lakukan atau tidak kita gunakan, mungkin contohnya Ibu ambil seperti membuat adonan kue. Kita tidak lupa memasukkan pengembang atau margarin, mungkin kue itu akan rusak atau tidak bagus. Bantat. Bagaimana Wina?
Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi Bu, jadi apa solusi untuk mengatasi hal tersebut agar pembuatan suatu hal itu dapat terjadi dengan baik? Bagaimana solusinya yang baik? Coba diulangi pertanyaannya. Bagaimana solusi yang tepat untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ingin kita buat gitu. Solusi untuk mencapai agar tujuan tersebut tercapai, kita harus memperhatikan, yang pertama itu kita harus memperhatikan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan secara rinci dan sudah kita tata ketika dalam membuat sesuatu agar tidak ada yang terlewatkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Mengenai ciri dan struktur dari teks prosedur sudah dipahami? Sudah Bu. Kalau sudah dipahami, Ibu akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas tentang teks prosedur yang pernah kita lakukan atau pengalaman kita baik di rumah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ada 4 orang, jadi kelompoknya Ibu bagi jadi 2 kelompok. Tugasnya itu adalah untuk membuat contoh teks prosedur yang ditentukan di situ adalah struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Bisa? Bisa Bu.
Sudah ada yang siap? Sudah, Bu. Baik anak-anak, untuk hasil yang sudah siap kita bacakan di depan. Yang bersedia untuk membacakan hasil kerjanya boleh maju ke depan. Majunya satu orang. Satu kelompok. Berdua. Baiklah teman-teman. Contoh teks prosedur yang kami ambil yaitu cara membuat mie instan. Alat dan bahannya yaitu 1 bungkus mie instan, 400 ml air, panci kecil, kompor, mangkuk, dan sendok. Langkah-langkahnya yang pertama, panaskan 400 ml air di dalam panci hingga mendidih. Yang kedua, masukkan mie instan ke dalam air mendidih, lalu aduk perlahan. Yang ketiga, tunggu selama 3 menit hingga mie matang. Yang keempat, matikan kompor dan tuangkan mie beserta airnya ke dalam mangkuk. Yang kelima, masukkan bumbu yang ada dalam kemasan mie instan, lalu aduk hingga merata. Dan yang terakhir, mie instan siap disajikan dan dinikmati. Berikan tepuk tangan ke depan. Ini untuk kami saya juga untuk minum puasa dulu. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membacakan kaidah kebahasan yang kami dapat dari teks prosedur pembuatan mie instan. Yang pertama itu kata kerja imperatifnya, yaitu panaskan, masukkan, matikan, aduk, dan tuangkan. Untuk konjungsi temporalnya itu kami mendapat cuma kata lalu. Sudah, Bu. Bapak sebelum duduk. Kasih, Bu. Untuk kelompok selanjutnya, Baik teman-teman, di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai contoh teks prosedur berdasarkan struktur dan ciri kaidah kebahasan dari teks prosedur. Di sini kami membuat contoh prosedur yaitu cara membuat nasi goreng. Yang pertama itu kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alatnya terdiri dari kuali, sendok, piring, baskom, dan bahannya terdiri dari bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, cabai, telur, nasi, dan kecap. Setelah itu kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kemudian siapkan kuali. Lalu kita panaskan minyak secukupnya. Lalu masukkan bumbu yang sudah disiapkan tadi. Masukkan telur, lalu dipangkas. Selanjutnya kita masukkan nasi. Dan tambahkan kecap, penyedap rasa, dan garam secukupnya. Lalu aduk hingga merata dan nasi goreng siap disajikan. Terima kasih. berikan tepuk tangan untuk kelompok. Seperti yang sudah anak-anak buat, begitulah contoh dari teks prosedur. Jadi kita dapat melihat kesimpulan teks prosedur ini adalah untuk menyajikan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Agar teks prosedur tersebut lebih terarah, kita bisa menggunakan struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur yang benar. Untuk sebelum mengakhiri jam pelajaran kita hari ini, kita sambung di minggu depan. Ada tugas yang akan Ibu berikan, yaitu membuat Bubuk. Tugasnya adalah membuat contoh teks prosedur mengenai cara menghidupkan komputer.
Sudah? Sebelum kita mengakhirinya, sebelum kita pulang, ada yang memimpin doa satu orang. Gak ada yang mau? Saya, Bu. Pasrah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita satukan hati. Ya Allah, Bapa kami yang berkata tinggi di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan atas semua kekuatan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah siap menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melangkahkan kaki kami dari ruangan ini ke yang Tuhan selalu menyertai kami, supaya kami bisa selamat ke rumah kami masing-masing. Hanya itulah doa kami Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan di minggu depan. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu.